Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novera Okta dan teman saya. Adrian Rashid. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai atlet hoki putri nasional yang bernama Yuanita Ramadhani Suwito dalam rangka memenuhi tugas sejarah keolahragaan. Beliau adalah atlet kebanggaan dari Kalimantan Timur yang memperkuat timnas hoki putri pada ajang Asian Games 2018. Iya, jadi kita sambut aja tamu kita pada sore kali ini. Kakak Yuan, dipersilahkan. Assalamualaikum, Kak. Halo, Kak. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Maaf, Kak, ganggu waktunya. Kami pengen wawancara Kakak nih. Bisa... Kenapa, Kak? Gelap nggak? Sedikit. Lampunya habis. Yang kecil aja. Nggak ada yang gede. Aku lagi video loh, Nggak sebentar. ada yang gede. Terus apa? Ngomong. Yang kecil. Ya ada. Ya sudah yang itu aja. Sorry. Pakai kamera laptop sih soalnya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oh iya, sebelumnya Kak. mohon izin kenalan diri dulu, Kak. Ya. Saya Adrian dari Penjas 2019 dari FIKW. Saya Novera Clara dari FIKWNJ 2019 juga. Boleh Kakak perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Ramadhani Suwito. Asal saya dari Kalimantan Timur. Saya lahir dan tinggal di Kota Samarinda. Dimulai aja ya Kak ya wawancaranya Kak. Kami pengen tanya nih Kak, perjalanan karir Kakak selama Kakak jadi atlet itu gimana sih? Boleh Kak cerita? Oh ya, kalau perjalanan karir di hoki ini ya, itu dimulai dari aku ikut ekskul di sekolahku pas SMA. Sebelumnya itu aku atlet atletik lari jarak pendek. Nah setelah itu aku ditawarin lagi kan untuk ikut ekstrakurikuler di hoki. Nah setelah itu aku ikut O2SN dan aku ikut kejurda di hoki dan aku disuruh pilih salah satu kan. Nah di situ aku pilih di hoki. Terus setelah itu mengikuti tiap kejuaraan antar sekolah, antar daerah kayak gitu. Setelah lulus sekolah dari SMA, saya lanjut ikut latihan, bukan ikut di ekstrakurikuler sekolah lagi, tapi saya dipanggil ke ikut latihan di daerah, pemusatan di daerah. Dari situ saya ikut, habis itu ikut pelatihan sama senior-senior. Saya pertama kali saya ikut ke Jurnas, itu ke Jurnas 2014 di Jakarta. Itu pertama kali saya ikut ke Jurnas dapat emas. Terus 2015 saya ikut prapon ya, 2015 itu prapon, saya juga dapat emas. Setelah itu saya ikut seleksi, sempat kepanggil seleksi SEA Games Singapura, tapi setelah itu nama saya nggak masuk. Nah, habis itu saya ikut main lagi di PON 2016 di Jabar. Saya dapat medali perunggu di PON-nya. Nah, setelah itu saya ikut kepilih lagi SEA Games di Malaysia. Setelah ikut SEA Games di Malaysia 2015, ke Jurnas lagi, ke Jurnas 2017 itu saya dapat medali emas lagi, terus dapat medali
sebagai pemain terbaik. Nah, dari situ saya dipanggil lagi untuk mengikuti event di luar Indonesia, di Malaysia, yaitu Tun Razak. Di situ saya ikut event Tun Razak. Setelah ikut event Tun Razak, saya sebagai salah satu atlet di Indonesia yang kepilih mewakili Indonesia mengikuti Liga Malaysia. Yaitu ada 5 orang. 3 orang dari Kalimantan Timur, 2 orangnya lagi dari Jakarta. Termasuk saya yang dari Kalimantan Timur. Nah, situ saya ikut pelatihan, terus ikut main liga di Malaysia. Setelah itu saya baru gabung untuk seleknas di Jakarta untuk Asian Games. Tuh. Nah, itu. Habis itu sampai sekarang saya masih main di Prapon kemarin buat PON 2020 yang diundur ke 2021, dan itu saya dapat medali emas juga. Oh, jadi kakak selama dari pas ikut eskul ya, kakak SMA kan ya, mulai hoki ya. Ya. Dari SMA itu sampai sekarang berarti kakak sudah banyak mengikuti lomba-lomba ya kak ya, dari nasional sampai internasional. Nah, kakak kan sekarang kan lagi Platda ya kak ya, Platda Kaltim ya kak. Ya. Buat persiapan PON 2021, itu apa sih kak persiapannya itu apa aja gitu kak? Apa boleh tahu kita? Untuk persiapan kan ini kan masa pandemi ya, jadi sulit buat kami itu interaksi di luar yang menggunakan maksudnya membuat perkumpulan, sedangkan kita kan beregu. Nah, jadi itu kami nggak bisa sama sekali menggunakan stadion. Di sini stadion tuh nggak dibuka sama sekali dari masa pandemi sampai sekarang. Itu kami kesulitan banget buat latihan ya. Jadi itu kami latihannya di Bandara Temindung, itu bandara di Samarinda yang udah ditutup. Jadi kami latihan di situ. Jadi itu kan sebenarnya nggak kayak lapangan lintasan gitu kan. Itu kan tempatnya kayak aspal gitu. Jadi tuh kadang banyak yang cedera gara-gara itu. Jadi tuh kayak benar-benar kesulitan banget di masa pandemi ini. Terus itu pun ada stadion yang dibuka, tapi itu jarak dari rumah kami ke tempat latihan tuh jaraknya jauh banget. Kita harus sekitar 3-4 jam tuh baru sampai ke tempat stadion itu. Nah, jadi kita selama ini kita masih latihan fisik. Karena untuk persiapan umum kan, jadi kami latihan fisik terus gitu. Oh ya udah. Next ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Tujuan kakak jadi atlet itu apa sih kak? Motivasinya mungkin? Pertama itu ya nggak nyangka ya sebenarnya ya bisa sampai sini. Karena kan ibaratnya ini kan dari hobi naik tingkat lagi, jadinya hobi dibayar, terus berkelanjutan kan. Jadi lama-kelamaan saya punya motivasi untuk lebih baik, yaitu pertama untuk membahagiakan orang tua, kemudian membanggakan negara, karena selain itu kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya tuh di daerah luar tuh itu berasal dari kompetisi kayak kita ini sebagai atlet tuh. Oh, jadi kayak gitu ya kak ya? Ya. Lumayan ya kak ya, memotivasi buat kita. Next pertanyaan sama Adrian. Adrian boleh dibacain? Oh iya kak, tadi kan kakak udah cerita panjang tentang perkembangan karir dan segala macam. Mungkin saya mau tanya ini kak, pengalamannya gitu selama jadi atlet, suka dukanya. Terus juga tadi ada yang menarik nih kak, yang awalnya kakak kan terjun di cabang atletik ya kak. Nah itu maksudnya
suka dukanya tuh ketika dilema gitu, pilihannya antara mau atletik dan hoki, dan ternyata alhamdulillah rezekinya di hoki ya Kak. Nah itu Ya. mana Kakak melaluinya, suka dukanya selama jadi atlet itu seperti apa Kak? Pertama ya, itu sebenarnya sulit sih sebenarnya. Soalnya sebelumnya tuh pelatih atletik di ekskul itu kan guru sekolah di Penjas saya kan. Terus tuh jadi awalnya saya ikut atletik tuh nilai saya di Penjas tuh memang tinggi-tinggi kan. Nah, setelah saya memutuskan buat ikut di hoki itu karena gimana ya? Perasaan saya lebih suka yang rame-rame gitu kan. Kalau di atletik kita sendiri terus kan individu. Nah, jadi saya memutuskan buat ikut hoki. Nah, semenjak itu nilai saya di sekolah itu ya, penjasnya itu cuma standar KKM. Nah, dari situ. Nah, terus tuh selain itu juga dukanya dari orang tua juga ada sih. Karena sebenarnya dari awal tuh orang tua tuh nggak setuju awalnya. Nggak setuju karena hoki ini kan ekstrim kan. Nah, saya kan anak perempuan satu-satunya. Jadi kayak mereka tuh kayak khawatir gitu dengan saya. Apalagi pas selama ikut hoki itu banyak cedera, sakit. Pokoknya kayak gitu dah pokoknya. Jadinya makin nggak, orang tua tuh makin nggak setuju. Tapi saya sering kayak diam-diam latihan kayak gitu. Terus sampai akhirnya saya buktikan saya bisa bersaing di tingkat daerah, kota, daerah, kota, provinsi, sampai internasional. Nah. Wah, cukup menarik Kak. Mungkin dari pengalaman-pengalaman Kakak, suka dukanya, kira-kira harapan Kakak nih ke depannya apa sih Kak? Kan Kakak juga mau istilahnya mau bertanding ya nanti di PON 2021. Mungkin harapannya apa ke depannya? Harapannya sebenarnya kalau permasalahan di sini kan di hoki kan karena ada dua kubu ya. Dan satu kubu FHI yang disahkan di Indonesia sama PHSI yang nggak disahkan. Nah, itu hambatan banget sih sebenarnya karena kemarin sempat saya kepilih SEA Games Filipina Indoor. Nah, di situ saya mengundurkan diri sebenarnya. Saya masuk kepilih tapi saya mengundurkan diri karena di situ kan eventnya indoor dan saya harus memilih salah satu, apakah saya harus main ke SEA Games Filipina dengan nomor indoor atau saya main ke Prapon untuk dengan teman-teman saya di outdoor. Nah, itu makanya saya mengundurkan diri, saya memilih untuk bermain outdoor di Prapon. Nah, makanya saya mengundurkan diri. Nah, itu teman-teman tuh sudah berangkat TC ke Ceko. Tapi setelah sampai di Malaysia, hoki nggak dipertandingkan karena permasalahan itu. Permasalahan dua kubu itu. Nah, itu ngerugiin atlet banget ya. Itu kan ibaratnya itu permasalahan pengurus pusat antara dua klub itu, tapi imbasnya ke atlet. Nah, itu harapan saya tolong memudahkan atlet lah yang ingin berprestasi tanpa memikirkan gengsi di kubu satu sama lain tuh, karena bukan mereka yang jadi imbasnya sama keegoisan mereka, tapi atlet yang kena gitu. Berarti maaf nih Kak, berarti kakak kan mengundurkan diri ya kayak di SEA Games. Berarti kakak udah ngambil keputusan yang tepat ya untuk ikut Prapon. Iya, gitu. Karena saya mungkin saya waktu itu kan kayak bingung ya, ini kan timnas gitu. Tapi saya pikir lagi, ini teman-teman saya nggak bisa ke timnas kalau nggak tanpa mereka, memulai dari mereka. Jadi saya memilih ikut main di Prapon, membela daerah saya lepaskan di tim di Indonesia, tapi semenjak ada kabar itu berarti saya nggak salah memilih keputusan saya gitu. Terus yang terakhir mungkin ya Kak, pesan dan pesan kakak itu gimana
atau entah itu buat kita atau buat ke semuanya gitu. Mohon maaf Kak, ini kan mau kita upload ke YouTube ya Kak ya, apa nggak apa-apa dipublis Kak? Nggak apa-apa sih. Ayah, Nggak terima kasih apa-apa. Kak. Boleh Kak kesan dan pesan Kakak mungkin buat para pendengar nantinya atau mungkin buat motivasi saya juga seperti itu. Kalau untuk saya ya, setiap kesulitan itu setiap orang berbeda-beda. Asal kita nggak pernah menyerah, sama terus berjuang. Jangan putus asa, nah itu aja. Pasti bisa kita lewatin semuanya. Mungkin Adrian ada tambahan? Mungkin saya masih ini aja sih Kak, mau tanya sedikit. Dari sekian banyak pertandingan yang udah Kakak lalui nih, mungkin pengalaman paling berkesan gitu di event yang mana sih Kak? Mungkin ada kejadian-kejadian yang bikin menyentuh atau seperti apa gitu Kak? Kejadian yang berkesan tuh Asian Games di 2018 ya. Ya di situ paling berkesan karena ibaratnya kita ini benar-benar dari daerah, semua daerah tuh berkumpul jadi satu, tapi kita berjuang satukan visi dan misi buat pencapaian kita itu. Terus pelatih dari luar, kita dididik sama pelatih luar, dilatih sama pelatih luar, terus kita sosialisasi lagi sama teman-teman semua daerah, terus kayak memahami karakter masing-masing. Dari yang 28 orang, makin lama makin berkurang nih, kayak di eliminasi kayak gitu, kayak ya sedih sih sebenarnya, tapi ya ini ya kayak memang kita bertarung untuk satu visi misi kita, tapi di situ kita juga bersaing untuk membuktikan siapa yang terbaik yang bertahan. Ya, terima kasih kan ya atas wawancaranya gitu ya untuk hari ini. Mungkin Clara ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih Kakak. Maaf Kak ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Kita bisa ada sesi foto bersama Kak. Ya saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah Kak. Sekali lagi Adrian. Ya, sekali lagi. Bebas. Pakai gaya ya. Siap. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas waktunya dan sharing-sharing pengalaman berharganya Kak. Semoga harapannya ke depannya bisa tercapai dan bisa mengharumkan nama baik Indonesia gitu di kancah internasional. Semangat ya Kakak buat PON 2021-nya. Semoga dapat emas lagi. Amin. Tapi aku nggak bisa nonton ke Papua. Ya udah. Makasih Kakak. Boleh lift Kak. Dadah. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam.